karena kan kita baru bertemu hari ini. Kemungkinan nanti saya akan ke rumah Mbak Dewi, saya akan baca somasinya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kalau memang perlu kita balas, kita reply, kita akan balas. Tapi kalau misalnya memang di situ ada undangan pertemuan, nanti kita lihat juga, karena kan somasi itu kadang-kadang juga selain memberikan peringatan juga mengundang ya. Jadi saya belum membaca, nanti kami tinggal menunggu dari Mbak Dewi karena tadi nggak sempat ke rumah, jadi kita ketemunya di sini. Jadi kalau tanggapan kita belum bisa memberikan tanggapan karena memang belum, kami tim kuasa untuk mempelajari somasi dari yang bersangkutan. Berarti sudah diterima ya, Nda? Sudah diterima sama Mbak Dewi, tapi kayaknya belum dibuka ya. Iya, aduh. Nanti mungkin kita yang buka, nanti kita yang baca, kita yang pelajari. Mam, ini kan kemarin pihak sana membantah semua tudingan apa yang dilontarkan Mami Dewi perihal adanya KDRT, terus disebut ada penyimpangan. Ini gimana, Mbak? Sebenarnya ngomongin masa lalu itu malu loh, Mbak. Ini udah tahun berapa sih? 2023. Dan perceraian saya 2008. Dan saya nggak ada sebut nama dia. Dan nggak pernah saya mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau saya mengundang Melisa sebagai narasumber di YouTube saya, itu benar. Dan saya bilang di situ di menit keberapa saya lupa, saya mengatakan bahwa, sebentar aku ada tulis nggak ya menit keberapa, saya mengatakan bahwa mantan suami atau mantan pacar, terserah pemirsa yang mempersepsikan, itu baru benar. Tapi tiba-tiba ada yang reok sama aku nggak tahu kenapa gitu, ya kan sayang. Halo? Nih, Mami Dewi ada di sini. Itu seperti udah hubungannya maksudnya. Awalnya aku mencoba baik karena aku kasihan, Mas. Masuk penjara juga aku ibaratnya datang, yang lain teman-temannya nggak ada yang datang, aku datang mensupport. Bahkan di situ mensupport uang, mensupport waktu, mensupport makanan lewat Kak Indasari juga. Jadi tiba-tiba dia muncul terus, ngomongin aku terus. Semenjak dia keluar dari pesantren, aku jadi bingung sampai akhir. Tapi dia nggak pernah hubungi aku, WA-nya paling cuma ngomong kangen-kangen doang. Tapi aku nggak pernah gubris karena aku merasa bahwa kita sudah selesai dan aku sudah punya kehidupan baru. Tapi bersilaturahmi oke, tidak apa-apa. Tapi isi somasi itu ya ada omongan yang belum dibaca, Mas. Fitnahan. Belum dibaca. Ya kemarin ketika preskon. Oh, kata dia. Ya, kata dia. Merasa difitnah. Merasa dirasa tidak pernah memfitnah dia karena aku tidak tahu siapa yang maksudnya dia. Soal KDRT itu gimana sih, Mas? KDRT memang pernah terjadi, bukan KDRT Mas, baku hantam. Kalau Dewi Persik nggak pernah KDRT, Mas. Dewi Persik kalau diapa-apain saya lawan, Mas. Menurut dari versi di sana katanya Mami yang selalu dilakukan. Aduh, Mas, Orang berkomentar ya. iya, aduh, aku tuh gelai gitu ngomongin masa lalu. Aduh, saya tuh sekarang mau ke depan, Mas. Aku tuh sekarang udah punya seseorang atau siapapun itu nanti pada nggak mau sama aku gara-gara ngomong masa lalu. Jadi, saya jadi aduh. Mam, tadinya kan hubungan baik-baik, tapi makin kesini makin panas. Mbak, kalau aku Mbak berjumpa dengan orang yang bermasalah dengan aku tidak masalah, karena aku tidak punya masalah. Niatku baik. Kalau orang itu punya niat buruk, biar dia terima karmanya. Prinsip aku gitu. Aku intinya baik sama semua orang. Itu pernah jahat, mau baik sama aku maafkan. Tapi kalau orang itu mengulang kesalahan lagi, ya aku intinya sekarang nih belajar. Kata Bang Sandi bilang, Mbak Neng, sekarang tidak semua orang bisa masuk dalam kehidupan Mbak Neng. Mbak Neng harus bisa memfilter. Kalau Mbak Neng yang dulu kan aku masih kecil ya, 18-19 tahun pernikahan saya loh. Sekarang aku udah 36 mau ke 37. Logika kita sekarang jangan semua orang dibaikin. Kadang kala niat kita baik tapi belum tentu orang itu baik sama kita. Di momen apa sih, Mam, yang bikin Mami mungkin akhirnya geram? Saya nggak gini, Mbak. Kalau bicara benar nggak apa-apa fakta. Tapi kalau bicara nggak benar itu bikin malu, Mbak. Saya punya keluarga, punya anak yang harus saya jaga namanya. Jadi saya nggak mau. Coba kalau mas-mas punya masa lalu diomongin di publik, bener nggak? Mbak-mbak dan mas-mas ini kan bakalan punya rumah tangga yang baru. Tiba-tiba, mohon maaf, aku punya pasangan aku aja, pasangan aku yang sekarang aja udah kayak, ini apaan sih gitu. Jadi nggak penting gitu. Ini udah close, case close. Mam, next konser kapan, Om? Ya? Next konser kapan? Next konser itu baru, Mas. I love you, Mas. Ini yang aku mau, Mas. Maksudnya biarkan aku hidup dengan bahagia. Aku sudah banyak penderitaan dalam hidup. Next konser aku insya Allah tahun ini di Malaysia, akhir tahun.
mudah-mudahan tidak ada setan-setan atau para jin yang menghantui hidup aku. Amin ya robbal alamin. Makanya aku sering istighfar. Aku makanya tidak lepas dari sholat aku. Kenapa gitu? Karena banyak banget sekarang jin yang datang ke dalam diri aku, Mbak. Komen-komen di IG dan yang lain-lain sampai ya Allah. Menanggapi seperti gimana sih? Oh, ntar aku tanya ke manajer Mas kalau masalah Riders, oke? Kalau Riders ada, aku taunya banyak. Mas ya, aku kan ini persiapan mau konser tapi banyak kota konsernya. bukan kota, negara. Sorry. Pertama kan Singapura, habis Singapura insya Allah alhamdulillah sukses kemarin, dan sekarang next Malaysia, nanti next lagi insya Allah di Hong Kong. Itu aku bersama forum wartawan, jadi tapi itu niatnya syari gitu. Jadi kalau syari, jadi duit yang aku dapat kita bagiin buat anak-anak yatim piatu. Selebihnya selain Hong Kong ada Taiwan, terakhir nanti di Amerika. Tapi kalau di Amerika ini khusus untuk orang Indonesia, jadi bukan kalau misalkan ada warga negara lain yang ingin membeli tiket dan kemudian mereka beli, alhamdulillah. Tapi kita memang fokuskan pertama untuk orang Indonesia yang ada di Amerika. Oke. Gimana Mami Amerika? Belum tahu di Amerika. Kita bahas yang Malaysia dulu. Masih Malaysia dulu. Kita fokus ke sana dulu. Mau Kapan sih melakukan konser, Mami? Apa Mas? Berapa kali melakukan konser? Kalau dibilang gini, kan aku tidak pernah, aku kan konser hanya pertama sama Mas Dhani pada waktu itu di Malaysia. Alhamdulillah udah tahun kapan waktu aku masih RJM. Sekarang aku bikin konser lagi di Singapura, dan itu di Star Theater yang kedua. Ya kalau dibilang berapa lama kangennya, akan kangen terus karena itu kan karya Mas. Aku pingin orang melihat karyaku, bukan melihat yang masa lalu. Apalagi yang sudah aku tutup dan aku kubur. Banyak penderitaan yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Jadi aku pingin orang bisa melihat karyaku suatu saat kalau aku meninggal, itu karya yang ada gitu. Nah, sampai kapan pansos nggak sih Mi? Dengan banyak yang nyerang Mami, banyak yang pengen pansos dikit. Aku sih percaya sama Allah aja lah. Kalau ternyata memang nama aku bisa membuat orang bikin tambah rezeki banyak, ya nggak apa-apa. Karena dari dulu kan bukannya itu sudah terjadi Mas. Tapi aku sampai saat ini masih bisa berdiri, dan bahkan aku bisa menyekolahkan anakku ke luar negeri dan yang lain-lain. Berarti tandanya Allah masih kasih aku kepercayaan rezeki. Udah, terima kasih salah satu banyak. nih, salah satu Riders biasanya apa sih? Salah satu rider Ya, apa itu? yang harus ya kalau yang harus dipenuhi ya pokoknya makanan kesukaannya harus makanan ada. kesukaan aku harus ada Iya, semua. apa aja sih? Salah satunya Hah? Enggak, ya kayak coklat, minuman, roti, terus obat-obatan kayak vitamin C, vitamin D, kayak gitu-gitu. Selebihnya ya harus naik bisnis kelas. Mas, makasih ya Mas, makasih ya sayang. Maaf ya Putri, pemanis Mas. Terakhir ya. Siap nggak sih menghadapi nanti musik? apa kata pengacara Mas? Terakhir, jawab aja. Hah? Siap nggak menghadapi? Aku tunjukin kekuatanku itu doang.